Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan keimanan tentu saja sehingga kita bisa mendengarkan kajian menuntut ilmu walaupun secara virtual bersama Ustadz Isnan Ansori. Baik, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar tartib adillah, istinbat ahkam dan ijtihad nawazil saja. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas tentang istinbat, spesifiknya istinbat bayani. Tapi mungkin langsung saja pada Ustadz Isnan Ansori untuk memberikan opening sebelum ke PPT. Betul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis virtual, dalam majelis ilmu al-virtuali. Alhamdulillah, di mana kita tentu senantiasa bersyukur atas setiap kesempatan untuk bisa bertafakuh fiddin, untuk bisa kita belajar tentang ilmu agama, khususnya agama Islam tentunya, yang mana mempelajari ilmu agama ini memang merupakan bagian dari kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita semua, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maka mudah-mudahan dengan kita bisa senantiasa mencari ilmu dengan metode apapun, secara langsung ataupun virtual, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nilai pahala yang besar sebagai bagian dari kita menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini seperti biasa bersama dengan kami, kita akan membahas ilmu usul fikih dan hari ini kita masuk ke sesi yang ke-16. Nah, ini pertemuannya ke-16 secara virtual melalui Rumah Fikih Indonesia, khususnya dalam program Sekolah Fikih Live, ya. Berarti ini pertemuannya kelima kalau di Sekolah Fikih Live, ya. Iya. Betul ya? Betul, Ustaz. Dan seperti yang pernah atau seperti yang biasa saya sampaikan bahwa sebelum kita masuk kepada materi secara spesifik, ya, saya ingin mengingatkan juga bahwa sekali lagi ini kita membahas atau masuk pada pembahasan bab yang ketiga, ya, dalam 4 bab ilmu ushul fikih, agar nanti peserta jangan salah memahami antara tema atau sesi tema dengan bab dalam ushul fikih. Jadi ini sesinya yang ke-16, tapi kalau dalam ilmu ushul fikih kita baru masuk bab atau sudah masuk bab yang ketiga dari 4 bab ilmu ushul fikih, gitu ya. Jadi bab pertama ada berapa pertemuan, bab yang kedua ada berapa pertemuan, dan sekarang kita masuk bab yang ketiga, yaitu seputar istinbatul ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sampaikan secara global, ya, secara tidak rinci terkait dengan klasifikasi istinbatul ahkam. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan jenis-jenis istinbatul ahkam ini, gitu ya. Dan yang penting juga yang saya sampaikan adalah sebagaimana pada pembahasan yang lalu ada istilah tartibul adillah, ya, ada istilah bagaimana seorang mujtahid atau seorang mufti kalau ingin menetapkan suatu hukum atau suatu masalah baru, tentu yang akan dia rujuk adalah dalil yang lebih kuat, ya, daripada dalil lain yang mungkin lebih lemah kedudukannya, ya. Diibaratkan oleh Imam Najmuddin At-Tufi layaknya seperti seseorang tidak boleh bertayamum sebelum masih dia mampu untuk melakukan wudhu, gitu ya. Jadi artinya ada urutannya, gitu ya, nggak bisa kemudian sembarangan. Nah, rupanya dalam proses penggalian hukum juga, dalam proses kita memiliki metodologi atau kita memiliki manhaj di dalam menyimpulkan hukum syariat, dalil syariat yang sudah kita bahas, itu pun ada urutannya, gitu ya. Jadi ada tingkatannya juga, gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung menggunakan metode kias misalnya sebelum kita
memahami dulu secara tekstual ayat atau hadis Nabi yang menjadi pokok dari dalil syariat. Nah, maka pada pertemuan di sore hari ini kita akan memasuki pembahasan cara memahami teks dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan istilah istinbat bayani. Gitu. Jadi secara umum, Ustaz dan jamaah sekalian, sebenarnya metode di dalam menggali hukum syariat itu secara umum ada dua sebenarnya ya. Ada dua seperti kita bahas kemarin. Pertama adalah bagaimana kita memahami nas-nas syariat, bagaimana kita memahami teks-teks syariat, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita mengkompromikan antara teks-teks syariat yang berpotensi untuk terjadinya kontradiksi. Jadi ada dua secara umum ya. Jadi pertama, bagaimana memahami, artinya kita tidak membayangkan ada kontradiksi di situ, tapi kita mencoba untuk menggali hukumnya dari dalil Al-Quran, Sunnah, dan dalil yang lain. Dan yang kedua, ketika kita mendapati rupanya ada dalil yang kontradiksi. Secara pemahaman kita ini kontradiksi. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikannya? Nah, ini secara umum ada dua seperti ini ya. Nah, ketika kemudian kita membahas yang pertama, yaitu bagaimana memahami dalil syariat, maka metodenya ada tiga. Metode ada tiga. Pertama adalah istinbat bayani. Ini maknanya adalah kita mencoba menggali hukum syariat dengan memahami teks. Menggunakan pendekatan-pendekatan kebahasaan. Karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, maka mesti menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan istinbat bayani. Nanti akan kita bacakan teorinya seperti apa. Yang kedua, istinbat ta'lili, yaitu dengan kita melakukan kias. Ya, jadi setelah kita temukan makna secara bahasanya, rupanya ada masalah baru yang tidak terkaji secara tekstual, maka ada metode namanya kias. Ini disebut dengan istinbat ta'lili. Dan yang terakhir adalah istinbat istislahi. Jadi istinbat ada tiga ya. Istinbat bayani dengan memahami teks secara kebahasaan. Kedua, istinbat ta'lili dengan mengkaitkan masalah baru yang memiliki sifat dengan masalah yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang juga memiliki sifat yang mirip. Dan yang ketiga adalah menggunakan istinbat istislahi, yaitu bagaimana mendatangkan hukum syariat bukan pakai pendekatan memahami bahasa karena yang belum ada masalahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah secara langsung, juga bukan menggunakan metode mengkaitkan sifat ya antara masalah baru dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi menggunakan pendekatan maqasidus syariah, yaitu 5 tujuan dari syariat, yaitu menjaga jiwa, agama, harta, akal dan kehormatan. Nah, jadi secara urutan, maka seorang mujtahid itu ini juga harus melakukan berdasarkan urutan tersebut. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba istinbat istislahi ya, nggak boleh. Jadi istinbat bayani dulu, baru istinbat ta'lili, baru istinbat istislahi. Nah, jadi artinya dari sisi marotibul adillah, dari sisi penetapan dalil, dalilnya sendiri ada tingkatannya. Nah, manhajnya, metode untuk menggali hukumnya juga ada tingkatannya. Jadi dalilnya ada tingkatan, metodenya juga ada tingkatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya urutan yang akan kita bahas ini dalam bab ilmu ushul fikih juga sudah berdasarkan tingkatan tersebut. Yaitu yang pertama akan kita bahas istinbat bayani. Ya. Jadi istinbat bayani ini secara umum adalah metode bagaimana kita memahami teks menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Makanya ini sekali lagi saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, banyak nanti mustalahat Arabiyah yang mungkin kita tidak familiar ya, sering kita dengar kalau dalam kajian ushul fikih gitu. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, orang Arab pun belum familiar, nggak terlalu familiar juga dengan istilah-istilah ilmu ushul fikih ini. Makanya Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala dalam kitab Al-Burhan fi ilmi ushul fikih itu pernah mengatakan bahwa para usuliyun, para ulama usul fiqh itu bisa dikatakan lebih maju pengkajiannya terhadap suatu teks daripada para lugawiyun. Ya. Jadi ahli usul fikih dalam bahasa Arab kan disebut usuliyun. Ahli bahasa Arab disebut dengan lugawiyun. Nah, Imam Az-Zarkashi itu sampai memberikan kesimpulan bahwa ulama usul fikih itu di dalam mengkaji suatu teks, Al-Quran dan Sunnah itu kan teks gitu ya, sesuatu yang tertulis, itu lebih maju metodenya itu daripada para ahli bahasa. Sampai menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ahli bahasa, mereka hanya
menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai objek teks saja gitu, untuk dikaji nahwu sorofnya, untuk dikaji kata kerjanya gitu ya. Tapi kalau dalam usul fikih tidak hanya sebatas itu, tapi sampai mencoba untuk menetapkan kaidah-kaidah di dalam memahami makna teks. Ya, jadi misalnya gini, kalau dalam bahasa Arab kita kan sering mengenal pembagian kata kerja menjadi 3. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu ya. Dan ada kata kerja namanya fi'il amri. Nah, kalau ahli bahasa Arab ya cuma sebatas pada fi'il amri itu kata kerja perintah untuk yang akan datang, fi'il mustaqbal gitu kan. Ya sebatas itu aja. Tapi kalau ulama usul fikih tidak, ini adalah kata kerja perintah tapi punya implikasi hukum wajib misalnya. Punya implikasi hukum sunnah misalnya. Kalau wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah itu kan dalam sudah itu kan ke arah kepada masalah pahala dan dosa gitu. Tapi kalau dalam ilmu bahasa nggak sampai ke arah itu gitu kan. Intinya fi'il amr ya udah fi'il amr gitu. Nah jadi ini maksud saya ingin mengatakan bahwa banyak istilah-istilah yang memang perlu bahkan tidak bisa kita terjemahkan gitu ya. Jadi banyak istilah yang nanti tidak bisa kita terjemahkan, tapi akan kita coba pahami berdasarkan penjelasan para ulama usul fikih. Makanya ini kenapa Ustaz Zaifah tema kita kok istinbat bayani, mantuk, soreh, nas gitu. Kenapa nggak diterjemahin aja ke bahasa Indonesia? Ya memang agak sulit menerjemahkannya gitu. Iya. Karena ini istilah-istilah yang punya definisi gitu. Jadi nggak bisa kita sembarangan terjemahi. Gitu ya. Seperti Al-Quran juga kan nggak bisa kemudian diterjemahkan secara letterlek itu kan nggak bisa juga. Jadi maka perlu kita akan pahami satu persatu masalahnya. Baik. Nah, ini mukadimah untuk saya sedikit mereview apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita akan masuk kepada istinbat jenis pertama, yaitu istinbat bayani. Atau silakan dibuka, Ustaz Zaifah. Atau metode dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara khusus ini metode untuk memahami 2 teks atau 2 dalil ini saja. Nanti kalau terkait dengan dalil qiyas ataupun dalil yang lain, ada metodenya tersendiri. Ya. Baik. Lanjut, lanjut, Ustaz Zaifah. Ya. Terus. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan detail ya terkait dengan metode istinbat bayani dengan variannya, kita akan pahami dulu definisi dari istinbat bayani ini ya secara teoritis. Kalau tadi kan saya jelaskan secara instan saja gitu ya. Nah, secara teoritis Syekh Abdullah Al-Anzi dalam kitabnya Taisir Ilmi Ushulul Fiqh mendefinisikan istinbat bayani dalam atau sebagai metode di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu seperti ini, yaitu qawaid lughawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan. Tentu kaidah kebahasaan yang dimaksud bahasa Arab ya. Jadi maka seorang mufti itu salah satu syaratnya harus menguasai seluruh bahasa Arab. Ya, apakah bahasa Arab dari sisi nahwunya atau sorofnya dan juga sekaligus sastranya, balaghahnya. Ya, karena Al-Qur'an dan Sunnah itu memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi sekali. Maka tidak boleh sembarangan mencoba menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an dan hadis hanya dengan ya baru belajar durusul lughal arabiyah misalnya gitu ya. Nggak cukup gitu ya. Jadi nahwunya dah paham, sorofnya dah paham, termasuk ilmu balaghah dengan 3 jenis variannya, ma'ani, badi, dan bayannya. Itu kaidah-kaidah dalam ilmu ini menjadi dasar untuk melakukan istinbat bayani. Nah, tapi tidak seluruh teks ya, hanya secara khusus muta'alliqatun bi alfadhil kitabi was sunnah wa dalalatiha. Yang hanya terkait dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunnah gitu ya. Jadi yang dicoba untuk digali hanyalah teks wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang ini saya tegaskan juga, seperti yang pernah saya sampaikan pada pembahasan dari sunnah, bahwa sunnah Nabi juga hakikatnya adalah wahyu. Ya, maka dia harus diposisikan secara hati-hati. Sebagaimana kita memahami Al-Qur'an harus berhati-hati. Karena sekali lagi sunnah itu pada hakikatnya wahyu, meskipun dia datangnya dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa kita katakan sunnah itu adalah wahyu juga walaupun datangnya dari manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Bahwa Nabi Muhammad itu ucapannya bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang istilahnya para ulama, kalau Al-Qur'an itu adalah wahyu matslu, wahyu yang membacanya berpahala, sedangkan kalau sunnah itu wahyu ghairu matslu, wahyu yang
tidak bisa ditilawah gitu. Makanya nggak ada ilmu tajwid tentang sunnah itu nggak ada. Kalau ilmu tajwid dan Al-Quran ada gitu ya. Misalnya nggak ada. Misalnya kalau kita baca hadis harus ditilawahkan tuh nggak ada. Misalnya innamal a'malu binniyat. Harus sukun ya nggak ada. Gitu ya. Hanya bacaannya seperti biasa. Innamal a'malu binniyat. Nah, selesai gitu ya. Jadi ini bedanya. Tapi dari sisi hakikatnya dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah jadi istinbat bayani menggunakan kaidah bahasa Arab untuk kemudian diterapkan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah wa dalalatiha, dan juga setiap petunjuk yang bisa ditemukan dari makna-makna teks Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaan begini, kenapa kok kaidah bahasa Arab dijadikan sebagai metode? Ya karena Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin. Ya karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa yang hidup di masyarakat Arab saat itu. Dan mereka secara naluri sudah punya kaidah-kaidah walaupun belum tersusunkan di dalam ilmu yang hari ini kita kenal dengan ilmu nahwu shorof dan seterusnya gitu ya. Karena ilmu nahwu shorof dan seterusnya kan juga baru ditemukan setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi secara salikoh Arabiyah, secara fitrah sebagai bangsa Arab, mereka punya kaidah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan apa yang mereka sudah biasa dapati di dalam keseharian mereka. Makanya pernah, ini sebagai tambahan juga, pernah ada satu kasus ya di masa salafus saleh dulu, ada orang yang baca Quran itu salah harokat, gitu ya. Jadi dalam kisahnya disebutkan begini, dia membaca ayat Innallaha bari'un minal musyrikina Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Jadi dibaca wa rasulihi. Tiba-tiba orang Arab Baduy protes, nggak mungkin itu bacaannya wa rasulih. Padahal dia nggak pernah sama sekali belajar Al-Quran. Gitu ya. Jadi orang Arab Baduy ini bahasanya masih bagus gitu. Tapi mendengar ayat ini dibaca seperti itu, dia langsung protes. Karena kalau dibaca wa rasulihi dengan harokat kasroh, maka artinya adalah Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Allah berlepas diri dari Rasulnya. Nah, kan mustahil gitu kan mustahil. Iya. Nah, ditanyalah kepada ahli qiraat yang memang ahli dalam riwayat Al-Qur'an gitu kan. Rupanya yang benar bacanya adalah wa rasuluhu. Nah, dibacanya wa rasuluhu. Jadi artinya maksudnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, bayangkan ya, kisah ini bisa kita simpulkan, dulu orang Arab itu nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar usul fikih, belum paham kaidah bahasa Arab, tapi dengan fitrah mereka sudah bisa kemudian memahami suatu teks Al-Quran dan Sunnah. Tentunya pada masa itu gitu ya, sebelum kemudian orang Arab berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang membuat bahasa mereka kemudian menjadi rusak, hingga diciptakanlah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah makanya ini alasannya Ustaz Uzaifah, kenapa para sahabat dulu ketika memahami Al-Quran dan Sunnah nggak perlu ilmu usul fikih. Usul fikih belum ada di zaman sahabat kan? Yeah. Dalam arti sebagai konsep ilmu belum ada gitu. Ya karena bahasa Arab mereka itu masih murni, istilahnya begitu. Nah belakangan ketika muncul kerusakan-kerusakan lisan Arab yang akan berakibat kepada pemahaman Al-Quran dan hadis juga yang juga bermasalah, barulah para ulama mengkonsep metode ilmiah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar, gitu ya. Nah, jadi inilah alasan kenapa kok kaidah bahasa Arab dipakai untuk sebagai metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya ini bukan berarti kita akhirnya menuduh, oh berarti Allah itu rasis, gitu ya. Kok cuma bahasa Arab aja, kenapa nggak bahasa yang lain? Ya pasti ada hikmah di situ, gitu ya. Ada hikmah kenapa Nabi diturunkan di bangsa Arab, kenapa Al-Quran berbahasa Arab, tentu ada hikmahnya dan seterusnya. Kita nggak boleh menuduh yang aneh-aneh gitu ya. Kan banyak sekarang orang menganggap begitu kan. Itu rasis, Islam itu agama yang rasis karena hanya mengunggulkan gen Arab misalnya. Ya nggak juga, pasti ada hikmahnya, ada alasannya. Jadi ini kaidah bahasa Arab digunakan dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk yang dilahirkan dari makna-makna tersebut. Mustafadatun min asalib lughatil Arab. Ya. Yang mana kaidah ini diambil dari asalib. Asalib itu gaya bahasa. Asalib itu bagaimana orang Arab memahami suatu teks lisan mereka, gitu ya. Jadi menggunakan asalib lughatil Arabiyah, ya bahasa Arab atau gaya bahasa uslub bahasa Arab. Yang mana kaidah ini tusaidul mujtahid ala tawassul ilal ahkam syar'iyyah, yang akan membantu seorang mujtahid dalam proses penggalian terhadap hukum-hukum syariat.
Jadi sederhananya begini, Ustaz, misalnya kita mendapati dalam Al-Quran wa aqimus shalah, ya, dirikanlah sholat. Kok bisa kita simpulkan ayat ini sebagai dalil bahwa sholat itu hukumnya wajib? Karena kalau kita baca Al-Quran, nggak akan kita temukan ya ayat as-sholatu wajibah, itu nggak ada, gitu ya, nggak akan ada gitu. Tapi para ulama akhirnya sepakat sholat wajib atas dasar ayat ini. Rupanya bangsa Arab memahami aqimu itu kata kerja perintah, wal amru al mutlak yufidul wujub, dan perintah yang bersifat mutlak melahirkan hukum wajib. Maka berdasarkan kaidah bahasa Arab ini akan dipahamilah setiap perintah di dalam Al-Quran hadis secara mutlak sebelum ditemukan dalil yang lain harus dipahami secara wajib. Nah ini kan berarti dia dasarnya dari orang Arab memahami perintah itu wajib gitu kan. Jadi tapi tentunya dengan catatan tidak semua kaidah ini digunakan karena akan ada pengucilan juga. Jadi intinya sekali lagi istinbat bayani maksudnya adalah metode bagaimana memahami teks Al-Quran dan Sunnah untuk digali hukum syariatnya menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, secara umum para ulama kemudian mengklasifikasikan istinbat bayani menjadi dua. Ya, dan saya mengambil pendapat jumhur yang membagi istinbat bayani menjadi dua ini adalah mazhab jumhur ya, dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau dalam mazhab Hanafi, mereka membagi istinbat bayani menjadi 4. Ya. Tapi 4 hal ini sebenarnya sudah include juga di dalam dua klasifikasi ini. Ya. Nah ini yang pernah kemarin kita bahas ya. Secara umum konsep istinbat bayani itu seperti ini. Seperti yang ada di di slide ini. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi secara khusus hari ini kita akan membahas pertama adalah konsep mantuk. Ya. Kemudian mantuk dibagi 2, kita hanya ambil yang sorih dulu. Lalu sorih juga dibagi menjadi 3, kita akan ambil yang nas. Ya. Nah, jadi kita akan bahas pada hari ini klasifikasi istinbat bayani yang pertama yaitu mantuk, dan jenis mantuk yang pertama yaitu sorih, dan jenis sorih yang pertama yaitu nas. Maka tema kita mantuk, sorih, nas. Nah, ya. Tapi saya nanti akan jelaskan juga pada sesi ini apa beda mantuk dan mafhum, ya. Terus apa beda antara sorih dan ghairu sorih. Baru secara khusus kita bahas nas. Ya. Baik. Nah, mantuk itu apa dan mafhum itu apa, gitu ya. Jadi saya baca aja dulu definisinya. Yang dimaksud dengan istinbat bayani secara mantuk maknanya adalah madalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Yaitu suatu makna yang bisa langsung kita dapati atas dasar petunjuk lafadznya langsung dalam objek pembicaraan teks tersebut. Nah, jadi artinya kita ini sebagai seorang, misalnya kita sudah atau sebagai seorang mufti gitu ya, ingin memahami suatu teks dalam Al-Quran dan hadis, sudah langsung kita temukan maknanya secara tekstual. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah makna secara eksplisit. Ya, nanti saya kasih contoh juga. Nah sebaliknya, ya makna yang tidak langsung ditujukan kepada lafaz tapi dipahami secara implisit namanya disebut dengan mafhum. Nah definisinya maknan yustafadu minal lafzi fi ghairi mahallin nutqi. Suatu makna yang sebenarnya ada dalam lafaz tersebut tapi tidak ditujukan ya oleh lafaz tersebut secara langsung namun berada di balik lafaz tersebut. Artinya makna yang tersirat atau implisit. Nah, contohnya misalnya begini, contohnya ya. Biasanya dengan contoh lebih mudah lah daripada jelasin teorinya agak repot ya. Oh, iya. Misalnya begini, contohnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka mereka hakikatnya telah memasukkan ke dalam diri mereka api neraka. Kalau kita lihat ayat ini, Allah mengatakan memakan harta anak yatim. Apa sih yang dipahami oleh seseorang yang membaca makna memakan? Memakan itu kan artinya memasukkan sesuatu ke mulutnya kan? Itu makna memakan. Artinya secara mantuk ayat ini mengharamkan seseorang memakan harta milik anak yatim dengan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, itu secara mantuk. Secara tekstual kan begitu gitu. Tapi pertanyaan begini, boleh nggak kalau misalnya nggak dimakan? Kan yang diharamkan memakan. Tapi kalau nggak dimakan boleh nggak? Misalnya bukan dimakan sih, diambil,
dia berikan kepada istrinya, diambil dia berikan kepada anaknya, atau dia ambil lalu dia bakar misalnya, boleh nggak? Ya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena secara mafhum disimpulkan bukan hanya memakan saja yang haram, tapi juga melakukan setiap aktivitas yang bisa merugikan orang-orang yatim. Nah, jadi secara mantuk ayat ini mengharamkan memakan, tapi secara mafhum ayat ini juga mengharamkan setiap praktek yang itu dalam rangka menzolimi harta yang dimiliki oleh anak yatim. Nah, itu bisa dilihat ya perbedaannya ya. Atau contoh lain misalnya begini, Allah mengatakan wala taqul lahuma uf. Janganlah berkata biasa diterjemahkan dengan kata gitu ya. Jangan berkata atau kepada kedua orang tuamu. Secara mantuk ayat ini mengharamkan kita untuk berkata kepada orang tua. Pertanyaannya, kalau yang dilarang boleh nggak memukul? Kan yang dilarang cuma kata saja, gitu kan? Yeah. Atau misalnya nggak usah memukul lah, pakai omongan juga, tapi omongannya bukan ya pakai bahasa-bahasa yang lain, kan nggak ada misalnya dalam Al-Quran, nggak mau misalnya gitu kan. Boleh nggak misalnya berkata nggak mau itu? Ya tetap nggak boleh juga, karena mantuknya yang dilarang adalah tapi mafhumnya adalah setiap ucapan yang bisa menyakiti hati orang tua. Nah, jadi artinya secara mantuk ada kesimpulan maknanya sendiri, secara mafhum juga ada kesimpulan maknanya secara sendiri. Dua-duanya adalah istinbat bayani. Baik. Bisa dipahami ya? Ini contoh secara umum istinbat bayani dibagi menjadi mantuk dan mafhum. Nah, kemudian lanjut Ustaz. Untuk mantuk sendiri dibedakan oleh para ulama menjadi mantuk sharih dan mantuk ghairu sharih. Ya. Kalau untuk mantuk sharih, mantuk sharih itu didefinisikan seperti ini. Dalalatul lafzi 'alal hukmi bi tariqil mutabaqah aw tadammun. Yaitu suatu petunjuk yang diambil dari lafaz. Ini kan kita bicara mantuk ya, bukan mafhum ya. Suatu petunjuk yang langsung bisa didapatkan dari lafaz, dari teks Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW bi tariqil mutabaqah aw tadammun. Yaitu dengan metode mengambil makna yang memang sepadan dengan teks tersebut secara utuh atau sebagian dari makna teks tersebut. Nah, misalnya begini. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti makna dari ayat ini adalah kita wajib mendirikan salat ya dalam arti melakukan praktek salat. Gitu ya. Jadi secara umum ini makna secara sharih, yaitu Allah memerintahkan kita, makna secara jelas bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Atau contoh lain misalnya begini. Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir, maka dia boleh tidak berpuasa. Artinya mendapat keringanan kan dalam ayat ini kan. Itu makna secara sharih ya. Tapi ada dalam ayat yang tadi saya baca makna yang ghairu sharih. Nah, apa itu ghairu sharih? Sampaikan Ustaz. Nah, kalau makna yang ghairu sharih atau maknanya itu kita temukan dalam teks tapi tidak secara jelas ya, yaitu dalalatul lafzi 'alal hukmi bi tariqil iltizam. Kita memahami makna dari suatu teks tapi mengambil makna yang tidak sepadan dengan teks, namun makna dari teks tersebut atau teks tersebut memiliki makna yang lazim. Lazim itu artinya yang terus mengikuti kepada teks. Ya, jadi makna ini senantiasa ikut kepada teks. Jadi kalau misalnya teks itu tidak memiliki makna ini, maka dia tidak ghairu mustaqim istilahnya, tidak memiliki pemahaman yang tepat. Misalnya begini, tadi kita contohkan ayat tentang masalah puasa ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka ayat ini menjelaskan mereka boleh tidak berpuasa. Jadi termasuk uzur syar'i boleh tidak berpuasa. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu fa iddatun min ayamin ukhra, yaitu dengan cara mereka mengganti puasanya di hari yang lain. Qadha ya. Nah, yang jadi persoalan begini. Mayoritas ulama yang menerima konsep mantuk ghairu sharih ini memahami ayat ini, barang siapa yang sakit atau musafir dan mereka membatalkan puasanya. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin, di situ ada makna yang tersembunyi. Summa soma wa aftara.
Padahal saat itu mereka puasa lalu dibatalkan gara-gara mereka sakit atau melakukan perjalanan, maka disitulah baru wajib untuk mengqadha. Artinya begini, nanti ada persoalan fikih seperti ini, Ustaz Eva. Ada persoalan fikih begini. Kalau ada seorang muslim sakit, dia puasa. Ya, puasanya sah nggak ketika dia sakit? Dan puasa itu tidak membahayakan sakitnya. Tapi sebenarnya memberatkan dia untuk puasa. Tapi tetap puasa. Sah nggak puasanya? Sah. Nah, menurut mazhab siapa dulu? Ya. Kalau menurut mayoritas ulama, empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka memahami ayat ini mantuk ghairu sharih. Jadi orang yang berpuasa, lalu orang yang sakit, lalu dia tetap berpuasa, ya. Namun kemudian dia tidak membatalkan puasanya sah. Tapi kalau dia membatalkan puasanya, maka dia harus mengqadha. Kan gitu pilihannya kan begitu gitu ya. Tapi kalau mazhab Zohiri yang memahami suatu ayat atau hadis secara tekstual, tidak menggunakan metode-metode yang kita tadi sebutkan, mereka memahami begini, kalau ada orang sakit tetap puasanya batal. Wow. Nah gitu, itu kesimpulan dari mazhab Zohiri. Karena Allah mengatakan tadi apa secara tekstual, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddah. Barang siapa sakit atau musafir, gantilah pada hari yang lain. Entah dia puasa atau tidak, pokoknya ganti. Nah, artinya kalaupun tetap puasa, maka puasanya tetap harus diganti yang hari lain. Artinya kalau dia tetap puasa kan berarti puasa tetap tidak sah gitu kan dalam mazhab Zahiri. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, kalau dia puasanya sah, tapi kalau dia membatalkannya, dia tidak berdosa karena mendapatkan uzur. Nah, jadi kalau kita lihat secara teks nggak ada lafaz fasoma tsumma aftara, itu nggak ada gitu ya. Mereka tetap berpuasa lalu membatalkan. Namun bisa dipahami secara mandub ghairu sharih. Nah, nanti insya Allah detailnya kita akan bahas, ini ada klasifikasinya juga ya. Jadi intinya mantus sharih dan ghairu sharih ini dia maknanya ditemukan dalam teks, hanya saja kemudian makna tersebut ada yang memang langsung sepadan dengan teks, ada juga yang sebenarnya bukan makna yang sepadan dengan teks, tapi makna yang lazim mengikuti suatu makna teks yang tidak mungkin terpisahkan dari makna teks tersebut. Nanti lebih banyak kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, yang kemudian berikutnya untuk sharih sendiri dibedakan menjadi 3. Ada sharih nas, ada sharih zahir, ada sharih mujmal. Nah, apalagi ini sharih nas, zahir, mujmal ini. Ya. Jadi sebenarnya gini, para ulama ada juga yang membedakan suatu lafaz itu bi'tibari rujuhanil makna, ada istilah begitu. Jadi suatu teks itu kadang memiliki makna yang ada tingkatan. Jadi gini, Pak. Teks itu kadang memiliki makna 1, kadang 2, kadang lebih. Ya, jadi suatu teks kadang memiliki makna 1, 2 atau lebih. Misalnya contoh sederhananya gini aja lah. Dalam bahasa Indonesia bisa. Bisa itu kan maknanya paling tidak ada 2. Bisa dalam arti seseorang bisa melakukan sesuatu, atau bisa sebagai kata benda, yaitu racun yang ada dari ular. Nah, kan dia satu teks tapi 2 makna gitu kan. Bisa dalam arti sebagai kata kerja, bisa dalam arti sebagai kata benda. Nah, pertanyaannya, mana makna yang lebih kuat dari kata bisa ini tadi? Makna bisa sebagai kata kerja atau bisa sebagai kata benda, mana yang lebih kuat? Kata kerja, Ustaz. Tergantung konteks lafadznya, dia sedang bicara apa gitu kan. Iya. Kalau misalnya antum mengatakan bisa ini mematikan, dia kata kerja atau kata benda? Kata benda. Kata benda. Berarti kan lebih kuat kata benda gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bisa mengendarai mobil misalnya, itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Nah, berarti kan tergantung kepada siap ya, tergantung kepada konteks gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu, ada yang seperti ini miripnya gitu ya. Jadi ada makna yang ada lafaz yang memiliki satu makna, ada lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Misalnya kalau dalam contoh Al-Qur'an, wa aqimus shalah contohnya, dirikanlah salat. Nah, salat itu dalam syariat kita ada berapa jenis? Ada 2. Pastinya banyak. Banyak. Ya, tapi iya. Iya, banyak. Salat malam, salat sunnah, salat 5 waktu, salat tarawih, salat tahajud. Sunnah sama wajib gitu maksudnya. Atau berarti ada sisi hukum gitu. Saya kan tadi jenis sholat. Kalau dari jenis sholat kan banyak gitu ya. Nah, tapi ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yang dimaksud perintah sholat di sini apa? Sholat apa juga? Nah, berarti kan dia
masih memungkinkan kepada makna yang beragam gitu kan. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat kesimpulan dari para ulama bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Nah, itu sudah panjang tuh prosesnya itu ya. Kesimpulan bahwa sholat yang dimaksud 5 waktu sudah panjang prosesnya gitu. Tapi sebelum masuk kepada proses itu, hakikatnya kata sholat di sini masih belum jelas karena dia memiliki banyak makna. Nah, kembali kepada pembagian sore. Nah, sore itu dari sisi suatu teks memiliki banyak makna atau hanya tunggal maknanya dibagi menjadi 3. Ada nas, ada zahir, ada mujmal. Nah, tampilkan definisinya, Ustaz. Kalau nas, intinya adalah kullu lafdhin la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Nas itu istilah untuk menyebut suatu teks yang maknanya tunggal, cuma satu, nggak ada makna lain. Ya, jadi tidak akan memungkinkan terjadi ihtimal atau kemungkinan adanya makna yang beragam, cuma satu saja. Contoh misalnya dan sebelum masuk contohnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Nah, satu itu ada nggak makna selain bahwa Allah itu satu gitu? Ada nggak? Tidak. Misalnya satu itu dipahami trinitas, satu itu dipahami tritunggal. Nah, nggak ada ya satu gitu kan. Jadi satu itu la yatajazza, satu itu tidak terbagi-bagi, satu itu intinya satu entitas yang maknanya ya itu aja gitu ya. Nah, ini disebut dengan nas. Ya, maka saya ingin menegaskan di sini, Ustaz Zaifah, ada satu kaidah yang kadang orang banyak salah paham. Ya, ada kaidah misalnya begini, la qiyasa ma'an nas. Tidak ada qiyas ketika bertentangan dengan nas. Nah, nas yang dimaksud dalam kaidah ini yang harus diambil dan meninggalkan qiyas itu bukan nas dalam arti teks, karena nas itu kan maknanya juga teks gitu ya. Yeah. Teks Al-Quran, teks hadis kan juga sering disebut dengan istilah nusus Qur'aniyah, nusus hadisiyah gitu kan, nas gitu. Tapi yang kita maksud dengan nas sebagai pembagian dari makna dari mantuk adalah dia teks tapi maknanya cuma satu saja. Itu yang dimaksud dengan nas secara spesifik. Dan kaidah yang tadi saya sebutkan, tidak ada qiyas ketika bertentangan dengan nas, maksudnya adalah tidak boleh qiyas diambil ketika bertentangan dengan satu teks yang sudah menyimpulkan satu makna. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksud dengan nas dalam istinbatul ahkam. Nah, sedangkan kalau ada satu teks punya dua makna atau lebih, lanjut. Kalau ada satu teks punya dua makna atau lebih, ya, ini disebut dengan zahir atau mujmal. Satu teks, tapi maknanya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia bisa disebut zahir atau bisa disebut mujmal. Nah, bedanya kalau zahir maka di antara makna yang ada hanya satu yang paling kuat, yang lain lemah. Ya, hanya satu yang paling kuat, yang lain lemah. Misalnya kita tadi pahami dari ayat wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang namanya dirikanlah itu kan perintah. Perintah itu punya dua makna, bisa perintah tegas, bisa perintah tidak tegas. Perintah tegas melahirkan hukum wajib, perintah tidak tegas melahirkan hukum sunnah. Nah, pertanyaannya, wa aqimu, dirikanlah, yang paling kuat dari dua jenis perintah itu apa? Maka kita katakan dia lafadznya zahir. Perintah yang paling tegas makna yang paling kuat adalah perintah yang tegas, yaitu hukumnya wajib. Gitu. Tapi kalau misalnya dia memiliki makna lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, namun setara, ini namanya disebut dengan mujmal. Ya, jadi saya baca dulu definisi dari zahir. Al-lafdzul ladzi yahtamilu ma'nayaini huwa fi ahadihima azhar. Suatu lafaz yang memiliki atau mengandung dua makna atau lebih, yang salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Yang namanya perintah, makna paling kuatnya adalah wajib sebelum makna yang lain. Nah, itu disebut dengan lafaz zahir. Tapi kalau mujmal, ya, mirip seperti zahir. Tampilkan definisinya. Mirip seperti zahir, tapi dia maknanya ini seimbang. Ya. Jadi maknanya itu seimbang. Bisa disebutkan di sini la maziyata li ahadihima 'alal akhar binisbati ilaihi. Yang mana salah satu makna di antara makna yang ada tidak memiliki keistimewaan tersendiri daripada makna yang lain. Nah, contohnya wa aqimus shalah tadi, salat itu lafaz mujmal, wa aqimu itu lafaz zahir. Oke. Ya. Aqimu itu lafaz zahir. Kenapa? Karena perintah hukum asalnya wajib. Salat
yang dimaksud dalam perintah ini itu maknanya mujmal. Karena sholat bisa banyak makna. Bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat tarawih, bisa sholat duha. Intinya masih memungkinkan untuk sholat-sholat yang lain gitu ya. Oh, Nah, iya. makanya nanti kalau kita bicara dalam fikih sholat, para ulama sendiri berbeda pendapat di dalam mengklasifikasikan jenis sholat. Ya, mayoritas ulama membagi sholat menjadi dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Madzhab Hanafi membagi sholat menjadi tiga, ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Ya karena berangkat dari pemahaman atas jenis-jenis sholat yang diperintahkan. Nah, jadi intinya sederhananya kalau nas cuma satu makna, ya zahir mujmal lebih dari satu makna. Bedanya zahir makna salah satu dari makna yang ada lebih kuat daripada yang lain, sedangkan mujmal makna yang terkandung dalam lafaz tersebut hakikatnya seimbang dan tidak ada kekuatan satu di antara yang lain. Nah, ini disebut dengan nas zahir mujmal. Nah, lawannya masing-masing. Kalau nas itu lawannya nasakh. Sedangkan kalau zahir lawannya muawwal. Sedangkan kalau mujmal lawannya mubayyan. Nah, itu apa nanti saya jelaskan satu persatu pada pertemuan yang lain. Sekarang kita bahas yang satu dulu. Nas itu lawannya nasakh. Ya, nas lawannya nasakh. Maka kalau misalnya kita bicara nas dalam ilmu ushul fikih, yang dicari itu adalah nasi mansukh. Disinilah baru kita akan bahas konsep nasi mansukh di dalam memahami teks, ya, dalam memahami ayat Al-Fatihah dari Nabi SAW. Silakan tampilkan pembahasan tentang masalah nas. Jadi definisi nas tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu suatu lafaz la yahtamilu illa ma'nan wahid, suatu lafaz yang maknanya cuman satu. Itu namanya disebut nas. Dan ketika kita membahas nas, maka otomatis kita akan membahas kemungkinan nas tersebut dihapus oleh nas yang lain. Ya, kemungkinan dihapus dengan nas yang lain. Nah, ketika kita bicara kemungkinan suatu nas dihapus dengan nas yang lain, inilah yang disebut dengan konsep naskhun. Nah, kalau kita bicara konsep naskhun, maka yang kita bicarakan ada tiga. Apa itu? Silakan tampilkan, Ustaz. Pertama adalah, nah ini definisinya, tapi sebelum masuk definisi nanti ulang lagi ya. Tapi ketika kita membahas nasakh ini, tampilkan lagi. Maka yang akan kita bahas adalah tiga hal. Ya, tiga hal. Apa itu? Nasikh, nas yang menghapus atau sebagai penghapus, mansukh, nas yang dihapus, dan nasakh, proses penghapusan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada dua nas ini yang kita sedang bicarakan. Ketika kita bahas nas dan hubungannya dengan nasakh, ada dua nas. Nas yang menghapus disebut nasikh, dan nas yang dihapus disebut mansukh. Nah, kapan nas itu disebut nasikh dan kapan nas itu disebut mansukh? Balik lagi ke definisi yang tadi ditampilkan. Nah, ya, kapan nas itu disebut nasikh dan mansukh? Maka kita bisa pahami dari definisi nasakh. Nasakh itu didefinisikan sebagai raf'ul hukmi tsabit bi khitabin mutaqaddim bi khitabin mutaakhirin anhu. Yaitu proses menghapus ketentuan hukum yang sudah berlaku pada suatu khitab. Khitab di sini adalah nas yang pertama. Kemudian dihapus dengan kemunculan khitab yang kedua, nas yang kedua. Artinya nas akan menjadi nasikh kalau dia munculnya secara zaman ya terakhir, tapi nas menjadi mansukh kalau dia kemunculannya secara zaman di awal. Maka disinilah seorang mujtahid akan berusaha mencari terkait dengan sabab nuzul atau sabab nurut dari ayat dan hadis. Kalau ayat disebut sababun nuzul, kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Nah, ini kan konsep tentang nas ini aja sudah membuat kita pusing gitu ya, karena membaca sejarah dari turunnya nas selama 23 tahun juga repot juga gitu ya. Yang turun kepada Rasulullah SAW. Ini baru varian nas dengan hubungannya dengan nasi mansukh. Baik. Nah, lantas kemudian setelah kita memahami hubungan nas dengan nasakh, ya apa hukum mengamalkan suatu teks yang dia bermakna nas, ya, teks tapi maknanya cuma satu. Apa hukum mengamalkannya? Nah, Syekh Ali Abdul Karim An-Namlah dalam kitab Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh beliau mengatakan, yajibu 'alal mukallaf an ya'mala bil hukmi alladhi dalla 'alaihi an-nas. Bagi seorang mukallaf, kita sebagai manusia, sebagai mukallaf, pada dasarnya wajib mengamalkan suatu teks yang maknanya itu nas. Ya, wala yatrukuhu dan tidak boleh ditinggalkan illa idza sabata nasikhun lahu. Tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ditemukan nas lain yang menjadi penghapus nas
yang pertama, gitu ya. Fayatrukul mansukh wa ya'malu bin nasikh. Maka yang ditinggalkan adalah nas yang lebih awal dengan mengamalkan nas yang datangnya belakangan. Tapi dengan catatan kalau memang ada nasikhnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada nasikhnya sampai Nabi wafat, ya berarti terus diamalkan dan terus akan sampai hari kiamat kita wajib Sampai hari kiamat, amalkan gitu ya. Ini kalau ada dua yang bertentangan antara nasikh dan mansukh. Ya. Nah sekarang kita bahas konsep nasikh nas. Ya. Bagaimana kemudian suatu nas itu dinasikh, dihapus. Ya. Nah untuk mengamalkan nasikh mansukh atau memahami konsep nasikh nas ini, maka kita akan melihat dari dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah terkait dengan eksistensi teks dan makna. Keberadaan eksistensi maksudnya begini, teksnya itu masih ada atau tidak ada, atau bisa jadi teksnya ada tapi maknanya sudah dihapus. Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Teksnya masih kita baca dalam Al-Quran dan hadis, tapi hukumnya sudah dihapus. Atau sebaliknya, hukumnya masih berlaku, tetapi teksnya tidak ada lagi kita baca di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu dari sisi keberadaan teks dan hukum atau makna dari teks tersebut. Nah, begitu juga yang kedua, kita bisa memahami konsep nasikh nas dari bab nasikhnya, jenis nasikh, jenis teks yang menghapus. Ya. Nah, kalau untuk eksistensi, untuk klasifikasi nasikh dari sisi eksistensi teks dan makna, maka bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ada suatu lafaz yang sudah dinasikh sekaligus hukumnya juga dinasikh. Jadi lafaznya sudah dihapus oleh syariat, hukum yang dikandung dalam lafaz tersebut juga sudah dihapus oleh syariat. Sudah dihapus itu maksudnya sudah tidak diberlakukan lagi untuk umat manusia, ya. Nah, contohnya apa? Misalnya dalam hadis Nabi riwayat atau dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, "Kana fi ma unzila minal Qur'an asyradaatin ma'lumatin yuharrimna." Dahulu pernah turun di dalam Al-Qur'an suatu ayat bahwa seseorang bisa menjadi mahram dengan orang lain atas sebab persusuan kalau diberi air ASI sebanyak 10 kali. Jadi dulu pernah ada ayat nih, pernah ada itu berarti hari ini kita nggak baca ayatnya gitu ya, tapi pernah ada ayat turun kepada Rasulullah dan ada dalam Al-Quran berbunyi asyradaatin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali pemberian ASI membuat seseorang menjadi mahram antara yang diberi ASI dan yang memberi ASI. Nah, tapi dengan catatan begini ya, 10 kali di sini bukan 10 kali sedotan, bukan. Jadi kalau ada bayi nih diberikan ASI oleh seorang wanita, dia ngenyotnya itu 10 kali. Nah, itu bukan itu maksudnya. 10 kali di sini adalah 10 kali yang mengenyangkan. Jadi si bayi diberikan ASI kenyang. Kenyangnya misalnya dengan cara tertidur, atau kalau dalam bahasa kita kenyangnya bisa karena gumoh. Gumoh itu apa ya? Gumoh itu sudah tidak lagi mau menyusui gitu ya. Dia nggak tidur sih, tapi sudah kenyang gitu ya. Itu baru sekali. Nah, kalau baru sekali tidak jadi mahram gitu. Ya seumur hidup cuma sekali aja nggak jadi mahram. Gitu. Tapi kalau kenyang sekali, besok-besok dikasih lagi, kenyang 2 kali, besok-besok dikasih lagi, kenyang 3 kali, sampai 10 kali, nah disitulah baru dia punya hubungan mahram. Ya. Dan juga mayoritas ulama mensyaratkan anak yang diberi air susu menjadi mahram umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau misalnya seorang suami minum ASI istrinya, ya nggak jadi saudara sesusuan. Ya kalau ada misalnya kasusnya begitu gitu ya. Itu Ustaz misalnya minum ASI istrinya nanti bingung, oh jadi saudara sesusuan nggak? Berarti batal nikahnya? Ya enggak. Gitu. Nah, itu udah lewat dari 2 tahun umurnya. Gitu. Jadi syaratnya umur 2 tahun dan pemberian ASI-nya dahulu 10 kali gitu ya. Dahulu 10 kali. Nah, ini kebayangkan mana-mana Ustaz. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Summa nusikhna." Summa nusikhna. Tapi rupanya ketentuan pemberian 10 kali ini kemudian dihapus dengan bi khamsi maklumatin. Hanya 5 kali saja sudah otomatis menjadi mahram. Jadi angka pemberian ASI mengenyangkan dari yang pertama sampai yang keempat ini tidak menjadi mahram, tapi yang kelimanya maka dia akan menjadi mahram. Mahram itu kan artinya haram untuk dinikahi gitu ya, sampai dia meninggal tidak boleh menikahi ibu susuannya dan seterusnya.
Nah, lantas Aisyah kemudian berkata, "Fatuwfiya Rasulullah wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an." Dan ketika Nabi SAW wafat, bahwa ayat yang tadi sudah dihapus hukumnya ini tetap terbaca di dalam Al-Qur'an. Artinya saat itu terbaca sebagai bagian dari teks Al-Qur'an. Nah, maknanya teksnya saat itu ada tapi diangkat oleh Allah, maknanya juga saat itu ada tapi juga kemudian diangkat oleh Allah SWT. Dan kemudian dikukuhkanlah nasihnya adalah hadis Nabi atau berdasarkan perkataan Aisyah ini yaitu 5 kali pemberian ASI. Jadi teksnya diangkat, hukumnya juga diangkat. Teksnya itu adalah asyra dha'atin ma'lumatin yuharrimna, itu tidak lagi kita baca dalam Al-Qur'an. Kemudian hukum yang terkandung dalam teks ini juga sudah tidak lagi berlaku di dalam syariat Islam. Nah, ini namanya adalah nasakh lafaz dan hukum secara bersamaan. Ya. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah nasakh hukum saja, tapi teksnya masih kita baca. Artinya masih bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ini sedikit saya percepat karena mungkin waktunya mau habis. Kalau nasakh hukum ya dan teksnya masih ada, misalnya adalah surat Al-Baqarah 240 itu dihapus dengan surat Surah Al-Baqarah dihapus, surah Al-Baqarah 240 dihapus oleh Al-Baqarah 234 ya. Jadi surah Al-Baqarah 240 mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, namanya disebut dengan iddatul wafah ya, maka dia akan mengalami iddah, artinya mengalami masa iddah yang tidak boleh menikah dengan orang lain. Saat itu turun pada Al-Baqarah 240 selama 1 tahun. Berarti sekitar 300-an ayat gitu ya, 300-an ayat. Tapi kemudian turun ayat berikutnya yaitu Al-Baqarah 234. Dari sisi urutan tertib Al-Baqarah 234 turunnya belakangan daripada Al-Baqarah 240. Entah dulu Ustaz. Ya. Dalam Al-Baqarah 234 Allah merubah ketentuan hukumnya yaitu iddahnya hanya arba'ata asyhuriu wa asyra, yaitu selama berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi kan Al-Baqarah 240 masih kita baca nggak dalam Al-Qur'an? Masih ada nggak dalam Al-Qur'an? Masih, Ustaz. Masih ada kan? Tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, sudah dinasakh. Jadi nasakh hukum tapi lafaz masih ada. Dan yang ketiga kebalikannya. Ya, yaitu hukumnya masih berlaku tapi lafaznya sudah dinasakh. Kalau tadi kan yang kedua hukumnya nggak berlaku, lafaznya masih ada. Nah, sedangkan kalau yang ketiga hukumnya masih berlaku tapi lafaznya sudah dinasakh. Nah, ini apa contohnya? Ya, contohnya adalah hadis, kalau tidak salah di perkataan Umar bin Khattab kalau tidak salah ya. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallah. Seorang wanita dan laki-laki yang sudah menikah atau dalam istilah lain adalah ghairu muhson, dan istilahnya adalah muhson. Kalau mereka berzina dalam hukum Islam, kalau mereka berzina dan sudah memiliki ikatan menikah dengan pasangan yang lain, tapi berzina dengan orang lain, maka hukumannya adalah dirajam. Jadi kan dalam bab zina itu, dalam had zina kan ada 2 ya. Kalau belum menikah adalah 100 kali cambukan, disebutkan dalam surat An-Nur atau surah Al-Ahzab ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina itu dihukum dengan 100 cambukan. Tapi rupanya ayat ini disepakati ulama untuk mereka yang belum menikah, ya. Tapi kalau dia sudah menikah, nggak ada dalam Al-Quran ketentuan hukumnya, malah ada dalam hadis Nabi. Ya, dalam hadis Nabi disebutkan, dan sebagian ulama berpendapat malah itu dulunya adalah ayat Al-Quran. Tapi teksnya diangkat, dihapus oleh Allah, namun hukumnya tetap berlaku, dikuatkan dengan ijma. Itu bahwa yang sudah menikah maka hukumannya adalah rajam. Gitu. Jadi teks ini bisa dikatakan adanya dalam hadis, walaupun artinya gini ya, secara teks dia hadis bukan Al-Quran, tapi ada kemungkinan dulunya bagian dari ayat Al-Quran. Nah, tapi walaupun demikian hukumnya tetap diberlakukan sampai hari kiamat. Nah, ini namanya disebut dengan nasakh lafaz tapi tanpa nasakh hukum. Oke. Sedikit saya percepat ya. Sekarang kita bahas nasakh. Nah, ini sebenarnya sederhana nih, mudah kalau nasakh. Yaitu Al-Quran dinasakh oleh Al-Quran. Nah, 3 contoh yang tadi kita bahas itu Al-Quran dinasakh oleh Al-Quran. Ya, 3 contoh yang tadi kita sebutkan itu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran dinasakh oleh Sunnah.
Nah, ini sebenarnya ulama beda pendapat ya. Apakah bisa Al-Quran dihapus oleh sunnah, padahal kedudukan sunnah di bawah Al-Quran, itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi anggaplah ini kita jadikan sebagai contoh gitu ya. Kalau perdebatannya mungkin gak usah kita bahas. Nah, contohnya misalnya apa? Seperti kewajiban, ya, tapi kan seperti kewajiban memberikan wasiat harta kepada orang tua dalam surah Al-Baqarah 180, di mana Allah merintahkan kalau ada seseorang sudah dalam kondisi sakit yang memungkinkan dia meninggal tapi masih punya orang tua, berikanlah wasiat harta sebelum dia meninggal kepada orang tua dan kerabatnya. Tetapi rupanya ketentuan ini dihapus oleh hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi, fala wasiyata liwaris, bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Padahal orang tua termasuk ahli waris. Nah, artinya wasiat akhirnya hanya diberikan kepada selain ahli waris. Tapi ahli waris mendapatkan hak waris berdasarkan ketentuan Al-Quran dalam surat An-Nisa. Ya, orang tua dapat 1/3 atau 1/6 dan seterusnya. Nah, ini namanya Al-Quran dinasakh oleh sunnah. Kemudian sunnah dihapus oleh Al-Quran ketentuannya. Ya, sunnah ketentuan hukumnya dihapus oleh Al-Quran. Nah, ini contohnya misalnya adalah dulu di dalam satu hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat dalam kondisi perang sampai 4 jenis sholat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, ya Rasulullah itu syaghalu Rasulullah innal musyrikin syaghalu Rasulullah an arba'i shalawatin yaumul khandaq. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah disibukkan orang musyrik sampai tidak bisa mengerjakan sholat selama 4 kali sholat, ya. 4 kali sholat bisa jadi misalnya zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Nanti diqadha setelah isya. Jadi 4 sholat ini diqadha dalam satu waktu setelah isya gitu. Tapi rupanya ketentuan dalam hadis ini dianggap sudah dihapus dengan syariat sholat khauf. Artinya sholat khauf itu tetap mewajibkan seseorang sholat walaupun dalam kondisi perang semampu yang bisa dia lakukan. Jadi sholatnya tetap pada waktunya masing-masing. Nggak boleh sholat di luar waktunya walaupun dalam kondisi berperang. Nah, ini artinya qadha sholat saat itu dibolehkan, tapi dihapus dengan ketentuan sholat khauf, gitu ya. Nah, qadha sholat dalam hadis, sedangkan sholat khauf dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sunnah dinasakh oleh sunnah. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya. Di antaranya adalah dulu Rasulullah melarang kita ziarah kubur. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka fazuruha fa inna fiha ibrah. Maka sekarang ini silakan berziarah karena terdapat banyak pelajaran di dalam proses ziarah kubur. Maknanya dulu Rasul pernah tegaskan tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Kan antara sunnah dengan sunnah. Nah, inilah konsep nasakh. Jadi intinya kalau misalnya kita ingin mempelajari konsep nasih mansuh dalam ilmu usul fikih ataupun dalam ilmu Al-Quran, kan ada juga dalam ilmu Al-Quran bab nasih mansuh ya. Ini sebenarnya kalau dalam ilmu usul fikih terkait dengan teks yang dikategorikan dengan istilah teks yang nasun ya, yaitu yang hanya memiliki satu makna saja. Kalau maknanya lebih nanti lain lagi konsepnya. Apakah takwil ataupun apa? Ini punya konsep tersendiri. Inilah yang dimaksud dengan istinbat bayani, mantuk, soreh, dan nas. Istinbat bayani, varian mantuk, varian soreh, dan varian nas. Oke. Mudah-mudahan tidak bingung. Oke, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Sebenarnya kalau memperhatikan dengan seksama, insya Allah nggak bingung sih. Tapi ya, insya Allah ini ada pertanyaan. Ya. Insya Allah di sini kita langsung ke pertanyaan saja. Mungkin ya, 2 pertanyaan saja, mungkin dari yang raise hand dan dari yang chat. Dari yang raise hand dulu, Bapak Ahmad MZ dari tadi sudah raise hand, kayaknya ini saya unmute dulu ya. Ya, Bapak Ahmad silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan nih, tapi nggak tahu ini berhubungan atau enggak. Ya, silakan. Tadi sempat disebut-sebut sih. Yang pertama gini Ustaz. Apakah setiap ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Sebaliknya, apakah setiap hadis itu punya asbabun nuzulnya? Yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan kemarin cuman habis kena maghrib. Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Ustadz Zarkasi, cuman pertanyaan ini Ustadz yang ada
kaidah usul fikih ya, Ada fikih. Oh, fikih ya. bahwa hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Oh, oke. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Tapi Ustadz Sarkasi waktu itu menjawab, kaidah yang saya baca, yang saya temukan, yang saya pelajari itu adalah al-aslu fil ibadi atau kif. Bukan haram, Ustadz. Tapi kaidah yang saya sebut tadi itu berkembang luas, Ustadz. Apakah memang benar-benar tidak ada kaidah itu? Kalau memang ada, siapa ulama yang mempopulerkannya, Ustadz? Makasih, Ustadz. Pertanyaannya mudah-mudahan cukup waktunya ya. Pertama, apakah setiap ayat ada asbabun nuzul dan setiap hadis ada asbabul wurud? Saya bisa memastikan dengan tegas setiap ayat tidak semuanya ada asbabun nuzul. Tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Itu sudah secara tegas bisa kita temukan dalam kitab-kitab ulumul Quran. Misalnya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Jalaluddin Suyuti dalam bab Nasikh Mansukh. Beliau tegas mengatakan paling tidak kurang dari 20%. Kurang dari berarti tidak lebih dari 20% ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, tapi 80% ke atas tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, dan secara tegas saya pernah membaca buku seorang cendekiawan Muslim Mesir almarhum Syekh Muhammad Imarah. Saat itu beliau menulis buku tentang al-usuliyah ya, fundamentalisme di dalam pemahaman Islam yang membantah pemahaman liberal Mesir. Kalangan liberal di Mesir saat itu diantaranya adalah mereka yang meyakini konsep bahwa Al-Quran adalah produk budaya, muntad takofi. Ya, jadi ada sebagian kalangan cendekiawan Mesir, misalnya adalah Nasir Hamid Abu Zaid misalnya, itu yang dalam tulisannya mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Dalam bahasa Arab disebut muntad takofi. Berargumentasikan kepada konsep asbabun nuzul, karena seakan-akan Al-Quran ketika turun kepada Nabi harus mengikuti kondisi budaya masyarakat saat itu. Dibantah oleh Syekh Muhammad Imarah dengan mengatakan kalau memang seperti itu kesimpulannya, maka bisa kita bantah dengan mengatakan tidak semua ayat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya. Nah, jadi kalau Al-Quran dianggap harus senantiasa ikut dengan kondisi budaya masyarakat setempat, nah faktanya tidak semua kita temukan sebabun nuzul atas ayat tersebut. Malah tadi kesimpulannya adalah lebih dari 80% ayat Al-Quran tidak ada sababun nuzul ayatnya. Dan yang kedua, dibantah dengan konsep penyusunan Al-Quran yang tidak berdasarkan urutan yang turun kepada Nabi SAW. Kalau anggaplah Al-Quran itu punya asbabun nuzul semua, pastilah surat pertama adalah surat Al-Alaq. Tapi faktanya malah surat Al-Fatihah. Nah, jadi kan malah surat Al-Baqarah yang nanti menjadi urutan kedua itu turunnya termasuk yang paling akhir-akhir di antara ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW. Nah, ini menjadi bantahan untuk mereka yang mengatakan satu, Al-Quran adalah produk budaya dengan argumentasi asbabun nuzul, sekaligus untuk bisa kita simpulkan tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzul. Ya, tapi angkanya paling tidak kurang dari 20% yang ada sababun nuzul. Tapi kalau untuk Al-Fatihah ya Ustaz? Ya, nggak ada sababun nuzulnya Al-Fatihah. Malah ada yang mengatakan Al-Fatihah turunnya berulang kali. Makanya ada yang menganggap itu Makki, ada yang menganggap itu Madani gitu ya. Termasuk karena ayatnya juga ada yang diperselisihkan apakah Makki atau Madani dan seterusnya. Jadi intinya tidak semua. Tapi kalau untuk hadis Nabi, wallahu alam ya, saya tidak bisa menegaskan seperti Al-Quran. Karena hadis Nabi itu kan ucapan Nabi yang seringkali muncul atas dasar interaksi beliau dengan para sahabat gitu ya. Dan itu wallahu alam apakah ada asbabul wurudnya semuanya atau tidak. Nah, ini tentu perlu diteliti ulang. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang sabab wurud hadis Nabi SAW, misalnya Imam Suyuti menulis kitab Asbab Wurudil Hadis, itu malah tipis ya. Kitab Asbab Wurudil Hadis itu tipis, yang tidak sebanding dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan mungkin juga yang namanya hadis Nabi tidak semuanya ada asbab wurud gitu ya. Tentunya ada hikmahnya. Hikmah yang paling penting itu Pak Ahmad adalah Al-Quran dan hadis akan senantiasa menjadi jawaban sampai hari kiamat, karena Al-Quran hadis bukan kitab, produk, waktu, dan masa yang terbatas hanya di masa Rasulullah SAW. Itu kesimpulan yang paling penting dari ketiadaan seluruh ayat atau hadis asbab nuzul dan asbab wurudnya. Ya. Baik, kemudian tadi masalah kaidah al-aslu fil ibadah at-tauqif.
Setiap asal setiap ibadah itu adalah memerlukan dalil. Taukid itu artinya memerlukan dalil. Dan ada kaitan dengan kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah adalah haram. Pertama saya mengatakan begini ya, di dalam kitab-kitab kaidah fikih yang sifatnya perbandingan mazhab, misalnya seperti kitab kaidah fikihnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, beliau punya kitab kaidah fikih yang cukup tebal, judulnya adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mazahibil Arba'ah wa Tatbiqatuha. Ya, kaidah-kaidah fikih dalam 4 mazhab dan praktek pengamalannya. Beliau mengatakan, atau bisa kita baca dalam kitab tersebut, bahwa kaidah al-aslu fil ibadah atau dan al-aslu fil ibadah at-tahrim ini adalah kaidah yang dimiliki oleh mazhab Hambali. Jadi kaidah ini Pak Ahmad bukan kaidah kubro, bukan kaidah pokok yang 5 atau cabang dari kaidah pokok yang 5, tapi dia masuk dalam kaidah yang kaidah yang subro, ya, qawaid subro. Karena kaidah kan ada 2 ya, ada qawaid kubro, ada qawaid subro. Nah, di antara qawaid subro yang dibakukan di antara 4 mazhab adalah kaidah yang tadi kita sebutkan dalam mazhab Hambali. Jadi artinya mazhab Hambali menerima kaidah ini secara eksplisit gitu ya. Walaupun secara implisit 3 mazhab yang lain hakikatnya juga menerima gitu, tapi tidak di dalam kitab-kitab kaidah fikih mereka. Nah, yang kedua, sebenarnya 2 kaidah ini nggak bertentangan. Ya, 2 kaidah ini nggak bertentangan. Hukum asal ibadah itu haram dan hukum asal ibadah itu adalah memerlukan dalil, itu tidak bertentangan. Tapi yang jadi persoalan itu begini, banyak orang mengatakan hukum asal ibadah itu haram tapi menolak dalil ulama yang membolehkan ibadah tersebut. Nah, itu jadi masalah. Ya, biasanya masyarakat kita yang suka menyebut kaidah ini, hukum asal ibadah adalah haram, mereka membatasi hanya ibadah yang ada contoh praktiknya dari perbuatan Rasulullah saja. Padahal kalau kembali kepada kaidah hukum asal ibadah adalah harus membutuhkan dalil. Dalil itu bukan hanya perbuatan Rasulullah, tapi dalil itu sangat banyak. Termasuk diantaranya perbuatan Rasulullah, termasuk diantaranya qiyas, termasuk diantaranya kaidah-kaidah umum. Contoh misalnya gini ya. Contoh. Di dalam kita sering mendengar ada riwayat bahwa Imam Bukhari sebelum menulis hadis yang dia bukukan dalam kitab sahihnya itu seringkali sebelum beliau tulis hadis tersebut beliau sholat 2 rakaat. Nah, saya tanya, yang namanya sholat 2 rakaat sebelum menulis hadis ada nggak contoh dari Rasulullah SAW? Enggak. Nggak ada gitu kan, nggak ada. Maka biasanya kalau kita pakai kaidah hukum asal dari ibadah adalah haram, berarti Imam Bukhari ini melakukan perbuatan yang haram. Di dalam Sahih Bukhari ada sekitar 8.000 hadis, berarti beliau melakukan 8.000 sholat yang haram. Apa begitu kesimpulannya? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi artinya jangan gegabah menggunakan kaidah ini gitu. Artinya Imam Bukhari paham ya, yang dimaksud dengan hukum asal ibadah itu haram adalah jika tidak ada dalil secara tekstual ataupun secara kontekstual, secara eksplisit ataupun secara implisit, secara nas atau secara qiyas. Gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan a'inni ala nafsika bitasawwufis sujud. Dalam hadis Nabi mengatakan bantulah doamu untuk masuk surga dengan memperbanyak sholat. Walaupun sholat itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, tapi berdasarkan keumuman hadis ini, kita disunahkan memperbanyak sholat sunnah yang nanti kita sebut dengan sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu nggak ada contohnya dari perbuatan Nabi, tapi bukan berarti nggak punya dalil, gitu ya, karena dalilnya menggunakan dalil-dalil yang umum. Nah, maka yang lebih aman, kalau menurut saya yang lebih aman itu adalah hukum asal ibadah membutuhkan dalil. Tapi dengan memahami dalil tidak selalu wujudnya perbuatan Rasulullah. Karena banyak orang yang membid'ahkan amalan itu kan biasanya hanya bertanya begini, ada nggak Rasulullah mengamalkan? Ya kalau begitu berapa banyak sahabat Nabi mengamalkan sesuatu yang nggak pernah diamalkan oleh Rasulullah? Akhirnya mereka, apakah kita tuduh berbuat ibadah yang haram? Ya kan mustahil gitu kan. Nah, jadi artinya sekali lagi, dalil, ini saya tegaskan ya sebagai keywordnya, dalil itu umum, dalil itu banyak. Salah satunya adalah perbuatan Rasulullah. Ya, maka kesimpulannya setiap perbuatan Rasulullah adalah dalil, tapi tidak setiap dalil harus wujudnya perbuatan Rasulullah SAW. Dan insya Allah semua ulama mazhab yang amanah menyampaikan ilmu agama, walaupun kita mendapati mereka menetapkan suatu ibadah tertentu yang nggak ada praktek di Rasulullah, pasti mereka punya dalil. Walaupun dalilnya tidak secara langsung praktek
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kaidah ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi pemahaman atas kaidah ini yang bermasalah. Kalau saya seperti itu. Ya, begitu Pak Ahmad. Ya, apa? Baik, Ustaz. Ini karena waktu sudah mendahului kita banyak sekali, Ustaz. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan yang bisa antum jawab dengan singkat saat sebelum siap-siap maghrib. Assalamualaikum Ustaz, adakah buku atau kitab yang khusus membahas tentang nasikh dan mansukh dan sejarah terjadinya? Secara khusus ya, kalau secara khusus, wallahu alam, saya dengan keterbatasan penelusuran dan ilmu belum menemukan secara khusus. Tapi setiap kitab usul fikih, setiap kitab ulumul Quran pasti ada subbab atau ada bab khusus tentang nasikh mansukh, pasti. Ya, jadi saya sarankan membaca dua jenis ilmu yang disusun dalam dengan bukunya masing-masing, yaitu buku usul fikih dengan buku ulumul Quran. Ya, insya Allah secara pasti dalam dua ilmu ini pasti ada pembahasan nasikh dan mansukh. Tapi apakah ada secara khusus? Ya, wallahu alam, ya, saya belum menemukan secara khusus. Ya, atau setiap kitab tafsir, pasti kitab tafsir ada nasikh mansukh pasti. Ya, karena kitab tafsir kan pasti bicara Al-Quran, ada nasikh mansukhnya. Tapi kalau kita khususnya wallahu alam, bisa dicari nanti di internet atau tulis saja di Google kitab khusus nasikh mansukh ada apa enggak. Tapi saya sarankan dua kitab tadi ya, Ustaz Zaifa dan yang bertanya, setiap kitab usul fikih dan setiap kitab ulumul Quran. Kitab-kitab tentang ulumul Quran. Misalnya kalau kita ulumul Quran, Mabahis fi ulumul Quran, karangan Syekh Manna' Al-Qattan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu ada pembahasan tentang nasikh mansukh. Ya, baik. Baik, syukran jazakumullah khairan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab bisa mengikuti kembali kajian Ustaz Isnan Ansori yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 10 saja. Pada tanggal 10 Juni yang judulnya Istinbat Bayani Mantuk Sharih Zahir Amr. Tadi kan mantuk sharih nasakh gitu saja. Sekarang mantuk sharih zahir dan amr. Tanggal 10 Juni di jam atau waktu yang sama saja. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktu maghrib juga akan tiba. Pertama, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Isnan Ansori atas ilmunya yang menarik sekali bagi kita semua dan tentu saja menambah hasanah kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu walaupun secara virtual ya. Namanya virtualiyah ilmu. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya pamit ya. Dan jamaah sekalian, tim kerja Rumah Fikih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.